Saudara-saudaraku yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mengkaji Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-9 yang membahas tentang beragamnya amal solih. Pertama-tama Ibnu Athaillah berkata, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at artinya beragam, ajnas artinya jenis-jenis, al-a'mal artinya amalan-amalan, bitanawwu'i sama dengan tanawwa'at, ini bentuk masdarnya. Kalau tanawwa'at itu bentuk fi'il madhi, dikarenakan beragamnya waridat, ya kita bisa terjemahkan waridat dulu gitu, waridat al-ahwal. Ini istilah dalam ilmu tasawuf. Kalau kita carikan padangan katanya dalam bahasa Indonesia, waridat bisa kita terjemahkan bisikan-bisikan. Al-ahwal artinya kondisi spiritual. Jadi tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali, kurang lebih terjemahannya, amal soleh itu beragam jenisnya dikarenakan beragamnya bisikan-bisikan dari kondisi spiritual manusia. Nah, lewat hikmah ini Ibnu Athaillah mengingatkan kita bahwa tidak ada satu ukuran amal terbaik yang cocok untuk semua orang. Amal soleh itu seperti obat. Ada obat yang cocok untuk si A tapi belum tentu untuk si B. Mengapa? Karena Allah menyentuh hati setiap hamba dengan cara yang berbeda, sesuai dengan kondisi hidup, ujian, dan kematangan rohani masing-masing. Waktu kita masih muda, mungkin bersemangat puasa Senin Kamis, sholat malam, dan kuat membaca Al-Quran 1 jam sekali duduk atau bahkan lebih. Tapi bagaimana dengan ibu rumah tangga yang usianya sudah 60 tahun, yang harus merawat suami yang sakit atau cucu yang rewel, atau ya sebaliknya seorang ayah, seorang laki-laki yang sakit istrinya. Jadi amal soleh setelah tua dalam kondisi seperti itu, sang perawat atau penunggu yang sakit mungkin harus sabar disuruh-suruh, tidak mengeluh meskipun capek. Yang sakitnya juga bisa sabar saat menghadapi sakitnya, tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut dan sebagainya. Meski sedih dan ini harus tetap tersenyum. Nah, itu semua jadi amal soleh yang sah, bahkan sangat mulia di sisi Allah. Karena yang dia kerjakan itu sesuai dengan warid atau waridah, kondisi batin dan keadaannya yang sedang Allah kirim kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini ya bisa sangat menenangkan jiwa kita. Allah tahu betul usia, tenaga, dan beban kita masing-masing pada setiap kondisi. Kesanggupan dari satu usia ke usia berikutnya, kok satu latar belakang ke latar belakang lainnya itu berbeda-beda. Yang harus dikerjakan oleh masing-masing orang adalah yang sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala
Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan hartamu, tapi melihat pada hati dan amalanmu. Jadi bukan seberapa banyak, tapi seberapa tulus dan sesuai dengan kondisi kita, amalan dari masing-masing kita. Mungkin kita bisa membayangkan kisah gitu ya, misalnya seorang haji, seorang ustaz, imam di masjid di wilayahnya yang setiap subuh bisa pergi ke masjid, kemudian khutbah dia bisa menyampaikan, wahai jamaah, sholat malam itu sangat utama, sangat besar fadilahnya. Kalau tidak dikerjakan rugi besar. Kemudian misalnya di usia yang sudah lanjut dia terkena stroke, sudah nggak bisa lagi ke masjid, hanya bisa duduk di kursi roda, hanya bisa sesekali berbisik alhamdulillah, itu masih selamat. Kemudian dia dirawat oleh istrinya yang dulu misalnya dia kritik karena termasuk tidak rajin tahajud, yang sekarang istrinya itu yang setiap hari menyiapkan bubur, membersihkan kamarnya, kemudian menguatkannya dengan berpesan, sabar ya Pak, ini amalan kita sekarang. Kemudian suatu malam waktu ingin tahajud misalnya Pak Ustadz itu menangis dan berpikir, dulu saya pikir amalan itu harus megah seperti di mimbar, menjadi khotib misalnya lebih utama daripada menjadi jamaah dan sebagainya. Tapi ternyata di usia seperti ini, amalan terbaikku yang bisa aku katakan hanya sesekali bilang terima kasih kepada istriku, mengatakan alhamdulillah atas apa yang masih bisa dikerjakan. Jadi dari kondisi yang misalnya banyak terjadi seperti itu, pelajarannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai amal itu dari gemaknya, tapi dari keikhlasan dan kesesuaiannya dengan kondisi kita masing-masing. Saya pernah melihat video dari Oprah ya, siapa itu namanya, Winfrey. Setelah dia gantung mic, tidak lagi siaran Oprah itu, dia bilang bahwa walaupun saya punya penonton yang banyak, terkenal di seluruh dunia, tapi satu kesadaran yang ada di pikiran saya adalah yang penting itu orang menyerukan kebaikan. Seberapa banyak yang dia jangkau itu bukan masalah. Misalnya kalau saya ya memang karena penontonnya banyak, omongan saya bisa didengar banyak orang. Tapi misalnya ibu rumah tangga yang nasihat-nasihatnya itu hanya bisa didengar oleh keluarganya, anak, cucunya, maka nilai dia dengan saya sama saja. Itu perkataan mungkin yang ya relevan juga dengan bagian ini. Supaya misalnya lebih bisa kita bayangkan tentang beragamnya amal soleh ini, kalau kita bayangkan buat anak atau cucu-cucu kita yang termasuk Gen Z, bahwa beragamnya amal soleh itu bisa diilustrasikan bahwa amal soleh itu bukan seperti filter Instagram yang ya nggak usah dipaksakan sama untuk semua orang. Kalau misalnya sekarang bukan Gen Z aja ya, banyak orang dewasa, orang lanjut usia juga seneng media sosial, dia scroll, kemudian bisa lihat story atau status dari temannya yang menulis alhamdulillah dari malam gitu ya, sebelum subuh, dari tahajud sampai sholat subuh saya bisa baca Quran 1 juz, siangnya ngajar ngaji, sedekah makanan, sekarang udah malam lagi masih glowing misalnya.
kemudian dia tulis captionnya alhamdulillah barokah. Ya walaupun buat apa gitu kan, ya ini apa perbuatan yang salah buat yang menulis status seperti itu. Tapi poinnya adalah tentang beragamnya amal soleh ini, jika ya salah satu penyakit Gen Z itu dari scroll-scroll medsos itu lantas dia jadi membandingkan dirinya dengan orang lain, kemudian dia menjadi rusak citra dirinya, penghargaan terhadap dirinya sendiri karena amalannya tidak sebaik dari orang-orang yang ada di media sosial itu, maka dia harus berhenti berpikir bahwa dirinya kurang soleh dikarenakan misalnya amalan-amalannya tidak seperti di status orang lain itu. Sebab lewat hikmah yang ini tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawu'i waridatil ahwal. Amal soleh manusia itu beragam karena bisikan-bisikan dari kondisi batin mereka itu juga beragam. Itu dia mau berpesan bahwa amal soleh itu bukan seperti template yang bisa diulang-ulang di banyak dipakai oleh banyak orang. Tapi amal soleh itu berubah sesuai dengan warid, sesuai dengan kondisi batin, mental, dan realitas atau keadaan kondisi konkret seseorang pada masing-masing waktu. Jadi kalau ada orang yang sedang kelelahan karena bekerjanya, bisa jadi amal solehnya itu cukup dengan tidur, tidak lantas galak ke orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Atau kalau dia lagi lelah juga ya jangan scroll medsos karena nanti bisa cepat baper, kalau ini bisa balik ngegas ke orang lain gitu kan, jarinya nggak bisa ditahan. Atau ya pulang kerja sekedar bilang terima kasih ke Babang Gojek, itu sudah menjadi amal soleh buat kondisinya saat itu. Kalau misalnya ya di sini mahasiswa, ya saya sering lihat mahasiswa sedang ya diberikan tugas menulis makalah atau menulis skripsi, itu juga seringkali nggak tahan untuk amanah, untuk jujur. Di bagian-bagian yang bisa dia kerjakan sendiri, dia meminta bantuan ke AI. Kalau di bagian yang misalnya sekarang AI kita bayangkan seperti perpustakaan. Kalau dulu seseorang masuk ke perpustakaan, maka buku-bukunya itu diam saja, kecuali kalau dia sudah buka, dia baca, maka baru dia si buku itu bisa bercerita. Penjaga perpustakaannya juga nggak bakal menguasai semua isi buku yang ada di perpustakaan, tapi saya membayangkan AI sekarang bisa ya seperti penjaga perpustakaan yang paham semua, hafal semua buku di situ. Kita kasih judul, kita kasih kata kunci beberapa saja, misalnya dia sudah bisa bercerita, kamu baca ini, baca ini. Pada bagian itu, pada bagian ngobrol tentang isi buku itu, mengecek ke buku itu ada enggak, itu kita bisa bertanya. Tapi nanti kalau dia sudah sampaikan, maka harus diverifikasi, harus dicek akurat enggak apa yang dia sampaikan. Ibnu Sina mengatakan ini pada kitab ini. Nah, itu adalah kewajiban. Tapi misalnya mahasiswa yang saya dapati, nah maka ya amal soleh bagi mereka adalah itu, tidak nyontek, tidak plagiasi, harus jujur dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Atau ada lagi misalnya pola membantu teman, baik secara amatiran atau bahkan joki, itu juga kedoknya adalah membantu, yaitu cara membantu yang salah.
Karena membantu yang benar itu adalah membuat teman kita bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri, bukan tugasnya itu dikerjain oleh diri kita. Itu semua jadi amal soleh yang sesuai dengan warid, sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membandingkan amalan kita dengan influencer, tapi kita dituntut untuk berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Atau amal soleh itu katanya seperti skincare, nggak semua orang cocok pakai retinol. Pakai retinol sebagian orang mungkin justru jadi sensitif dan hasilnya kebalikan dari yang dia harapkan. Yang penting dalam beramal soleh ini adalah konsisten sesuai dengan diri kita gitu. Dan kita nggak pamer dengan harapan dapat like dari penonton. Saudara-saudaraku, mas-mas dan mbak-mbak yang saya hormati, tadi di dalam kata hikmah ini ada kata warid sebagai salah satu faktor penentu amal. Apa yang dimaksud dengan warid? Warid itu ya berasal dari kata waroda yaridu wurud, yang secara literal itu berarti datang atau bisa mengalir dan menghampiri. Seperti air yang mengalir ke tempat minum dari teko, atau orang yang datang ke sumber air juga itu bisa menggunakan kata waroda yaridu. Nah, dalam konteks tasawuf klasik, waridah kalau kita bikin bentuk plural jadi waridat, itu berarti sesuatu yang datang atau menghampiri. Atau tadi pertama saya terjemahkan dengan membisikkan ke dalam hati kita. Dari luar kesadaran kita. Berupa ilham atau keadaan batin, atau pencerahan spiritual, atau bisikan spiritual, tanpa adanya usaha aktif dari diri kita sendiri. Jadi waridatul ahwal atau bisikan ke dalam hati itu bukan cuman kondisi emosional biasa, tapi pengalaman batin, tapi pengalaman batin yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati kita, yang mendorong atau membentuk cara kita beribadah. Jadi kalau kita bandingkan pengertian waridah dengan niat dan emosi biasa, waridah atau bisikan hati ini berasal dari luar diri kita. Seperti ilham atau ya kita tercerahkan oleh adanya manifestasi atau tajalli sifat Allah tertentu pada satu peristiwa. Misalnya kita melihat keindahan, melihat keagungan atau keperkasaan Allah pada benda, alam, atau pada peristiwa. Jadi kalau terkait dengan kontrol diri kita, warid itu di luar kontrol kita. Dia tidak sengaja datangnya. Seperti gelombang. Sifatnya itu sementara, tidak permanen. Seperti katanya perubahan arus atau tegangan yang mendadak sekejap. Saya lihat minta AI-nya Google itu transient artinya apa? Mungkin seperti perubahan yang bikin naik turun
tegangan listrik di rumah kita. Dan dia walaupun seperti itu bisa bersifat mendalam dan membentuk hal. Hal di sini artinya kondisi batin. Warid dia bisikan hal membentuk pada kondisi batin kita. Itu bisa lebih jelas misalnya jika kita bandingkan dengan niat. Kalau niat itu berasal dari akal dan kehendak sadar diri kita, jadi bisa kita kontrol, sengaja, dan bisa kita kendalikan. Sifatnya stabil, tidak sementara, dan bisa diarahkan. Jadi urutannya ya begitu ada bisikan atau ada warid di dalam hati kita untuk mengerjakan sesuatu, maka selanjutnya kita niat melakukan hal itu untuk ibadah-ibadah yang misalnya mensyaratkan atau meminta niat seperti sholat atau zakat atau yang lain. Kalau misalnya tidak menuntut niat, ya misalnya itu bisa sudah bernilai ibadah juga tanpa diniati. Atau misalnya supaya lebih afdol gitu, amalan-amalan rutin harian yang sifatnya bukan bukan ibadah, bukan ritual. Kalau mandi misalnya ada mandi junub itu harus ada niat, tapi kalau mandi rutin pagi sore tidak perlu niat. Maka yang rutin ini pun kalau kita niatkan untuk ibadah supaya segar, supaya bersih, maka itu akan menjadi ibadah juga. Nah, dorongan yang saya mau mandi nih, itu namanya warid, supaya segar. Kemudian saya niat mandi supaya saya bisa segar, supaya baca Qur'annya bisa lebih menyimak maknanya. Itu niat. Nah, waridah dan niat itu juga berbeda dengan emosi biasa yang berasal dari dalam jiwa atau nafas, seperti marah, senang, dan cemas. Karena ini sama dengan niat, bisa diatur, tapi dia juga sama dengan waridah, artinya reaktif gitu. Bisa tiba-tiba kita merasa marah, bisa tiba-tiba kita merasa senang, tapi ini selanjutnya bisa dikontrol. Sifatnya psikologis dan duniawi, tidak terkait dengan dorongan untuk melakukan amalan tertentu. Jadi seperti itu kurang lebih faktor warid yang mendorong kita untuk melaksanakan amal perbuatan. Tapi warid ini juga bukan mood ya. Dia pengalaman spiritual yang menyentuh hati secara tiba-tiba. Misalnya rasa tentram saat membaca ayat tertentu, kemudian ada dorongan yang tiba-tiba untuk bersedekah tanpa adanya alasan yang logis, atau rasa malu yang tiba-tiba muncul saat mau berbuat dosa. Itu seperti itu warid. Nah, kata Ibnu Athaillah, karena warid itu beragam, maka amal soleh buat masing-masing orang juga beragam, atau untuk bahkan satu orang dalam waktu yang berbeda juga itu beragam. Ada orang yang menerima warid, menerima bisikan hati untuk tawadhu, maka amalannya adalah berupa memberikan pelayanan secara diam-diam. Ada orang yang waridnya misalnya giroh, rasa cemburu, rasa pembelaan, dorongan untuk membela kebenaran, maka amalnya bisa berupa dakwah atau pembelaan terhadap satu prinsip kebaikan, kebenaran. Ada orang yang waridnya misalnya rasa syafaqoh atau kasih sayang. Waridnya itu ya seperti itu, maka amalnya dia mau merawat orang tua, merawat binatang, atau merawat tanaman.
Ya, kalau buat Gen Z lagi misalnya, warid itu seperti sinyal yang ada di dalam ponsel kita. Dia datang sendiri tergantung pada lokasi spiritual kita. Saat sinyal itu masuk, maka bakal ada notifikasi yang muncul. Lantas ada dorongan untuk minta maaf kepada orang tua, tiba-tiba ingin membaca surah Al-Ikhlas, atau merasa adem lihat orang yang sholat, padahal biasanya cuek. Itu adalah notifikasi rahasia yang datang dari Allah ke dalam hati kita masing-masing. Tidak perlu iri kepada apa yang bisa dilakukan oleh orang lain. Kita juga tidak perlu memaksakan diri untuk mengerjakan seperti yang dikerjakan orang lain. Karena masalahnya bukan masalah sesuatu itu viral atau enggak, tapi apa sebenarnya yang sedang dikirim oleh Allah kepada kita pada hari ini. Selanjutnya, saudara-saudara yang saya hormati, ada peringatan dari para sufi seperti Ibnu Ajibah bahwa kita tidak dianjurkan untuk mengejar warid itu, karena warid itu bukan hadiah. Mohon maaf, karena warid itu hadiah, bukan pencapaian. Yang bisa kita lakukan itu adalah berfokus pada taubat, berfokus melakukan amal-amal soleh dari yang wajib sampai sunnah, sampai adab. Ya, adab itu kalau saya pahami salah satu maknanya adalah perbuatan baik yang sudah tingkatannya lebih tinggi daripada sunnah. Ya. Dia akan ada maknanya kalau yang sunnah dan yang wajibnya sudah dikerjakan. Tapi kalau misalnya adabnya tinggi tapi sunnah dan kewajibannya ditinggalkan, itu jadi cenderung aneh. Dan istiqomah, artinya terus mengerjakan apa yang memang sudah biasa kita kerjakan. Maka dengan selanjutnya warid akan datang dengan izin Allah, bukan dengan usaha kita. Mengaku-ngaku punya warid tanpa syariat itu justru berbahaya besar. Bisa jadi bisikan nafsu atau setan yang menyamar sebagai ilham. Ya, saya punya teman, tapi misalnya sekarang dia mengatakan bahwa pandangannya itu salah, bahwa dulu dia merasa sebagai akademisi gitu, karena dia teman di kampus, ya tugasnya adalah misalnya mengoreksi makalah mahasiswa, sehingga kalau malam hari dia nggak sholat tahajud, atau bahkan misalnya dia nggak sholat jamaah ke masjid di siang hari karena habis zuhur harus masuk kelas lagi, dia nggak merasa terganggu. Dia bilang, ya tugas atau tuntutan saya adalah ini, jihad saya adalah seperti ini. Tapi dia bilang dia menyesal, ya seharusnya dia bisa mengatur waktu, karena itu semua adalah kewajiban. Seharusnya bisa sholat dan bisa tetap mengajar, kayak bisa membaca dan bisa tilawah Quran serta zikir tahajud. Nah, ya itu bagus ya, introspeksi diri. Tapi misalnya tadi poinnya bahwa warid ini harus berasal dari Allah dan bukan dari hawa nafsu diri atau bisikan setan. Maka harus dites pikiran-pikiran seperti tadi. Apakah pikiran itu menambah ketaatan kepada syariat? Apakah pikiran itu menumbuhkan kerendahan hati dan menjauhkan dari riya serta ujub? Gitu.
Jika semua jawabannya adalah iya, maka oke, kita katakan itu waridul haq, berasal dari Allah. Tapi jika tidak, maka itu adalah warid, bisikan yang berasal dari hawa nafsu dan atau setan. Jadi waridatul ahwal dalam hikmah yang ke-9 ini bukan sekadar perasaan atau suasana hati, tapi manifestasi atau tajalli dari rahmat Allah yang menyentuh ke dalam hati seseorang, yang membentuk amal soleh yang unik, yang istimewa bagi dirinya, yang sesuai dengan tingkat kedekatan, ujian, dan rahasia antara dirinya dengan Tuhan. Karena itu tadi ada ayat yang sudah saya bacakan bahwa Allah tidak membebani semua orang dengan amal yang sama. Karena Allah Maha Tahu apa yang datang ke dalam hati setiap hambanya itu, apa yang mampu mereka tanggung itu berbeda-beda. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 18, Allah berfirman, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun." Allah mengetahui yang tersembunyi, yang gaib di langit dan di bumi, termasuk di dalam hati dan pikiran kita. Dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang saya hormati, Ibnu Ajibah di dalam Iqazul Himam mengatakan bahwa ada istilah lain bagi warid ini, misalnya adalah khatir, artinya lintasan pikiran. Kemudian tadi di dalam hikmahnya ada waridatul ahwal. Nah, kata warid itu dan ahwal itu ya lokasinya sama-sama di dalam hati. Warid sesuatu yang datang atau masuk ke dalam hati, ahwal artinya kondisi di hati itu. Kalau di dalam hati masih terhadap lintasan pikiran yang gelap dan terang, itu disebutnya khotir. Jadi khotir itu yang maknanya paling luas. Jika yang hati kita itu sudah, hati dan pikiran kita sudah bisa kita latih, bisa kita disiplinkan sehingga yang bisa melintas memasukinya hanya yang terang, yang mengarahkan kepada kebaikan. Sementara lintasan pikiran yang gelap itu sudah bisa kita bentengi. Atau sekalipun bisa masuk, maka dia tidak bersemayam lama di dalam hati kita, maka itulah yang disebut sebagai warid. Ini kata Ibnu Ajibah. Jadi warid itu lebih khusus daripada lintasan pikiran. Lantas jika warid itu sudah bisa kita istiqomahkan sehingga menetap atau kontinu di dalam diri kita, maka dalam fikih itu, di dalam tasawuf itu disebutnya makom atau status spiritual. Saya pikir pada salah satu pertemuan pengajian kita dulu, Mas Taufik pernah mempertanyakan apakah yang seperti ini itu khusus bagi orang-orang yang tarekatan atau bertasawuf. Semakin lama saya berpikir bahwa ini tidak khusus gitu ya. Ini memang ilmunya di dalam disiplin ilmiah disebut sebagai ilmu tasawuf. Tapi yang mengamalkannya itu tidak mesti orang yang mengetahui disiplin ilmu itu, mengetahui tasawuf. Bisa berasal memang dari bimbingan atau rutinitas kegiatannya. Tapi misalnya ya kalau mempelajari teori-teorinya, maka itu akan lebih mengarahkan pada prakteknya. Jadi ilmu ini ya memang ilmu yang salah satu ilmu yang penting. Kemudian tarekat juga bisa berarti tarekat seperti sebuah organisasi keagamaan gitu ya, yang tidak resmi, atau ya banyak tarekat yang diresmikan juga.
eh, yang ada gurunya atau guru spiritual. Kemudian jamaahnya di sana dibimbing oleh guru spiritual itu. Tapi kata tarekat ini juga bisa berarti tanpa organisasi itu, tapi intensifikasi dari ritual-ritual yang diajarkan oleh syariat. Misalnya sebagai masyarakat muslim secara umum, tuntutannya adalah mengerjakan yang wajib-wajib. Dengan bertarekat dia lebih intens mengerjakan yang sunnah. Kemudian tadi lebih intens lagi disiplin mengerjakan adab. Kemudian tarekat juga bisa berarti tidak hanya mengerjakan zohir dari ritual-ritual, tapi memahami makna-maknanya. Gerakan sholat, bacaan sholat itu ada zohirnya, sesuatu yang bisa terlihat atau terdengar oleh indera kita. Tapi dengan bertarekat dalam pengertian yang kedua ini artinya seseorang berusaha memahami apa makna dari takbiratul ihramnya, dari berpakaian ihram ketika umroh dan haji, dari bacaan-bacaan ya Al-Fatihah dan surah dan yang lainnya sepanjang sholat. Begitu juga dalam bacaan-bacaan misalnya yang maksur dalam mengerjakan tawaf atau sa'i, atau yang tidak maksur yang dia mintakan dalam doa-doanya. Ya, sadar gitu. Jadi bukan sekedar kerja mekanis dari fisiknya, dari organ tubuhnya, tapi sadar disertai oleh kehusyuan, oleh kesadaran dari dalam pikiran dan jiwanya. Itu makna dari tarekat. Yang semuanya bisa, walaupun nggak punya mursyid, itu bisa membentuk makom atau status spiritual baginya. Kemudian Ibnu Ajibah juga mengatakan bahwa amalan zohir itu beragam dikarenakan beragamnya bisikan batin. Dan misalnya kalau di kalangan sufi itu ya ada yang disebut dengan ubad, ahli ibadah, tadi yang kerja ritualnya banyak. Ada yang zuhad atau zuhud, jadi yang dia latih pada dirinya itu adalah kehalalan rezekinya. Dia melepaskan keterikatan dengan benda-benda dunia, sehingga ya dia tidak ikut berkompetisi dengan orang-orang lain yang memperebutkan harta jabatan dunia, sehingga mencari atau memakai cara yang salah karena kezuhudannya. Ada yang namanya arif juga sebagai sufi, karena fokusnya adalah merenungi sifat-sifat Allah pada alam semesta. Nah, itu semua perbedaan karena warid tadi. Jadi dalam salah satu kitab yang dikutip oleh Ibnu Ajibah, judulnya Qawaidut Tasawuf, ini sudah saya punya juga tapi belum saya sempat rujuk ke kitabnya, masih dari Iqazul Himam. Dikatakan bahwa ibadah atau ketaatan itu adalah kita mengambil jalan kebaikan apa saja tanpa memperhatikan hal-hal yang lain. Jika dia ingin memurnikan penghambaannya kepada Allah, maka ia adalah abid. Jika ia ingin memahami kondisi-kondisi spiritualnya, dia disebutnya orang yang waro. Jika dia memprioritaskan aspek keselamatan, maka dia zahid. Orang yang asketis, ya. Atau jika ia ingin membebaskan diri dari dari selain yang dikehendaki oleh Allah, menerima apapun perlakuan Allah, atau melihat adanya takdir dan hikmah Allah pada semua peristiwa, pada semua benda yang dia saksikan pada dirinya atau di luar dirinya, itu dia adalah arif.
Tapi masing-masing ya berkaitan. Misalnya kalau seorang ahli ibadah tadi yang fokusnya mengintensifkan ibadahnya, maka dia tetap harus punya zuhud dan ma'rifah. Sebab kalau ibadah kita tidak dilandasi dengan ma'rifatullah, maka ya ibadah kita kurang afdol. Kita juga tidak bisa fokus untuk ibadah kecuali kalau kita menanggalkan banyak dari hal-hal yang duniawi, artinya mau zuhud. Orang yang fokusnya zuhud juga seperti itu, dia harus ibadah dan harus punya ma'rifatullah. Sebab kalau dia zuhud tapi lantas nggak ibadah, jadi ya zuhudnya itu untuk apa? Artinya tadi ada satu yang dikerjakan secara fokus, kemudian ada juga yang tidak boleh dia tinggalkan dari aturan agama secara umum. Oke, ada 2 poin lagi yang ingin saya sampaikan. Poin yang berikutnya adalah keterangan dari Said Ramadan Al-Buti. Yang pertama, Ramadan Al-Buti itu menekankan bahwa warid itu bukan bisikan mistis yang sembarangan, bukan ilham gaib, dan bukan juga wahyu yang baru, tapi respon batin yang lahir dari interaksi antara iman dengan kondisi kehidupan seseorang, antara cahaya hidayah dengan kesiapan hati. Ya, bagi Ramadan Al-Buti itu tidak perlu diglorifikasi atau tidak perlu dihebat-hebatkan warid sebagai suara dari luar, bisikan dari luar yang bersifat supranatural. Karena warid ini adalah hal yang melekat dengan akal dan syariat. Sehingga setiap warid itu harus diuji dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya, saya ingin memberikan satu contoh. Saya pernah lihat video dari satu mursyid tarekat yang sangat banyak pengikutnya di Indonesia, tapi kalau dalam pemahaman akal dan syariat saya itu tidak bisa saya terima. Konteksnya tentang umroh dan haji juga. Jadi dia bilang dia saat sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dia memang sholat gerakannya bareng-bareng dengan imam, dengan jamaah yang lainnya. Tapi dia tidak berniat makmum kepada imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dengan alasan bahwa imamnya itu tidak baiat kepada mursyid yang sama. Saya pikir ini sudah menyimpang ya, tapi ya pendapat saya ini seperti itu ya, orang itu banyak pengikutnya gitu ya. Tapi saya tetap ini menurut saya tidak tepat. Kemudian yang kedua, keragaman amal itu adalah cermin dari keadilan Tuhan, bukan relativisme moral, bukan kita mengatakan jadi nggak ada kebaikan tertentu. Ya kebaikan memang beragam, amal soleh itu beragam dan itu semuanya baik dan itu merupakan keadilan Allah. Atau misalnya apalagi kepada yang penting niat saja, bentuknya nggak penting, itu lebih parah lagi. Karena ya harus tetap kebaikan itu dicerminkan oleh syariat, diukur atau dibenarkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh terjatuh kepada fatalisme spiritual. Artinya kalau belum ada waridnya ya kita diam saja, itu sikap yang salah.
Warid itu bukan pengganti usaha, tapi buah dari usaha yang tulus dalam bingkai syariat. Supaya dapat itu, maka ya kita sudah harus berusaha menjaga diri dari maksiat dan memperbanyak amal soleh, baik yang fisik berupa zikir atau yang berupa jumeneng tadi, perenungan, berupa muhasabah, mengikuti ulama yang lurus juga. Tanpa ada itu semua, maka warid itu hanya tipu daya dan nafsu setan. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan dari kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Thoriqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, itu ada pedoman bagaimana kita bisa menjadi istiqomah, melatih warid yang sudah baik tadi menjadi hal atau makom, menjadi kondisi spiritual atau status spiritual yang lebih stabil dan kontinu. Yang pertama adalah kita harus menjaga lintasan pikiran kita dan waspada setinggi-tingginya untuk tidak mengikuti bisikan-bisikan yang mengarahkan kepada keburukan, kesedihan, kecemasan yang berlebihan. Itu semuanya bermuara dari lintasan pikiran. Dan banyak yang merupakan benih yang disemai oleh setan atau hawa nafsu. Jika kita memberikan hati dan pikiran kita sebagai media, sebagai lahan untuk tumbuhnya benih-benih itu, maka setan akan terus menyirami dan memupuknya sehingga itu menjadi semakin kuat, semakin benar dalam pikiran kita sendiri. Selama dia masih menjadi khotir atau lintasan pikiran yang buruk, belum menjadi niat, belum menjadi kehendak atau perbuatan fisik kita, maka itu masih lebih mudah kita tepis. Tapi kalau misalnya kita lemah, katakanlah lantas bercerita, curhat, maka itu sudah memberikan satu jebakan memberikan satu belenggu kepada diri kita. Yang saya pikir itu bisa jadi misalnya satu warid negatif ke dalam diri kita yang kita ceritakan kepada orang lain, sebenarnya di dalam diri kita sudah bisa kita tepis. Tapi orang lain yang sempat mendengar cerita kita itu sudah terbingkai pikirannya sesuai dengan isi curhatan kita. Jadi walaupun curhat itu ya secara psikologis ada manfaatnya, melegakan, tapi kalau disampaikan kepada orang yang salah bisa justru memperbanyak bahayanya. Supaya bisa kita jaga bahwa kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengetahui detail isi dan lintasan hati kita. Kemudian kita malu juga bukan sekedar dari perbuatan yang salah, tapi dari pikiran yang negatif. Ini ada banyak, tapi saya pikir saya cukupkan dari paparan saya di sini karena sudah hampir 1 jam. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada saudara-saudara, mbak-mbak dan mas-mas untuk berbagi, memberikan pengalaman dan pengetahuannya kepada kita. Saya persilahkan.